bahwa wanita adalah racun dunia. Masya Allah gitu ya. Ketika mendengar kata itu, saya nggak terima dong. Karena saya juga wanita. Masa wanita dikatakan racun dunia? Karena yang saya tahu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa wanita adalah perhiasan dunia. Ya, seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Jadi Masya Allah, wanita itu bukan racun dunia, tapi ia adalah perhiasan dunia. Nah, pertanyaannya, wanita yang seperti apa sih yang menjadi perhiasan dunia? Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, and komen ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah, dan selalu bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi bersama saya Deska Pratiwi. Insya Allah kali ini saya akan sharing tentang salah satu buku yang sudah pernah saya tulis yang berjudul Muslimah Morfosis. Nah teman-teman, jika saya mengatakan kata muslimah morfosis, apa yang terlintas pertama kali dalam benak teman-teman? Coba kalau saya tanyakan ini pada teman-teman muslimah dalam agenda sharing baik online maupun offline, banyak yang mengatakan bahwa ketika mendengar kata muslimah morfosis, yang pertama kali terlintas adalah kata metamorfosis atau kupu-kupu. Ya, jadi benar ya bahwa muslimah morfosis itu adalah gabungan dari kata muslimah dan metamorfosis. Maka jadilah muslimah morfosis. Nah, kalau ada yang bertanya, kok bisa sih Teteh mengambil judul muslimah morfosis? Nah, saya ini seorang muslimah. Saya juga seorang wanita. Dulu ketika mendengar kata wanita gitu ya, dan mendengar sebuah lagu yang liriknya seperti ini kurang lebih ya, bahwa wanita adalah racun dunia. Masya Allah gitu ya. Ketika mendengar kata itu, saya nggak terima dong. Karena saya juga wanita. Masa wanita dikatakan racun dunia? Karena yang saya tahu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa wanita adalah perhiasan dunia. Ya, seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Jadi Masya Allah, wanita itu bukan racun dunia, tapi ia adalah perhiasan dunia. Nah, pertanyaannya, wanita yang seperti apa sih yang menjadi perhiasan dunia? Jelas wanita yang salihah. Masya Allah. Karena itu buku Muslimah Morfosis ini juga gitu ya memiliki tagline bukan sekedar hijrah, jadilah salihah. Ibaratnya seperti metamorfosis kupu-kupu teman-teman. Jadi kupu-kupu yang cantik itu dia tidak serta-merta tiba-tiba menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, tapi dia melalui serangkaian proses yang panjang dan tidak mudah. Kebayang teman-teman, kupu-kupu dulunya berawal dari telur. Kemudian telur itu berubah menjadi ulat. Ulat yang orang merasa jijik gitu ya melihatnya. Orang tidak suka melihat ulat itu, tapi sekalipun dia jijik dan tidak disukai orang lain, dia tetap sabar. Dia terus berproses, akhirnya menjadikan dirinya itu kepompong. Nah, barulah gitu ya,
saat menjadi kepompong dia berpuasa, dia berproses gitu ya. Istilahnya dia mempercantik dirinya sehingga lama kelamaan gitu ya, berhari-hari dia di dalam kepompong itu. Ketika sudah saatnya tiba, ketika tiba waktunya, dia berubah, dia keluar dan dia bermetamorfosis menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dengan kepakan sayapnya yang berwarna-warni, yang cantik. Masya Allah, kupu-kupu yang tadinya hanya seekor ulat yang tidak disukai, akhirnya dia berubah menjadi kupu-kupu cantik yang disukai banyak orang. Nah, seperti itulah seorang muslimah. Jadi teman-teman, tidak ada yang instan untuk menjadi sesuatu yang istimewa. Karena itu, saat diri kita merasa bukan siapa-siapa, gitu ya, ketika diri kita merasa tidak memiliki apa-apa, gitu ya, ingatlah bahwa jalan itu masih panjang, masih terbuka lebar untuk kita berhijrah, masih ada kesempatan untuk kita menjadi muslimah yang lebih baik. Nikmati setiap prosesnya. Karena itu, perdalam ilmu kita, percantik diri kita, bukan hanya mempercantik luar saja, tapi mempercantik dalam hati kita. Insya Allah ketika kita sudah berproses, bermetamorfosis, dari yang tadinya tidak memiliki ilmu apa-apa, dari yang tadinya merasa diri ini rendah gitu ya, bukan siapa-siapa, akhirnya ketika kita bersungguh-sungguh hijrah di jalan Allah, maka Allah pun akan menolong diri kita. Dan insya Allah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berhijrah, saya sudah menuliskan seluruh langkahnya, prosesnya, bagaimana tahapan-tahapan kita, fase-fase apa saja yang harus dilalui untuk menjadi seorang muslimah dalam buku Muslimah Morfosis ini. Insya Allah buku ini akan menjadi sahabat setia teman-teman dalam berhijrah. Nah, kali ini saya ingin membedah buku ini. Tentunya kalau membedah keseluruhan ini akan sangat panjang, karena buku ini lebih dari 200 halaman. Saya tulis berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan cerita-cerita dari teman-teman muslimah yang lain. Juga ada kisah-kisah yang bisa kita jadikan teladan dari muslimah terdahulu, dari para bunda penghulu surga. Masya Allah, insya Allah ini akan jadi sahabat setia teman-teman semuanya. Untuk kali ini, kalau teman-teman melihat dari covernya saja, ini sudah terlihat ya, apa sih makna gitu ya yang terkandung dari cover ini. Ini kalau diibaratkan teman-teman, ini ada seekor kupu-kupu, dia sendirian, dia berada di sekitarnya. Nah, mengapa kupu-kupu ini beda warna sendiri? Saya mengambil pengalaman cerita dari teman-teman muslimah yang curhat. Teteh, saya di kampus itu merasa terasing. Di kelas ketika kuliah hanya saya sendiri yang berhijab. Teman-teman wanita, teman-teman muslimah yang lain tidak ada yang berhijab. Jadi saya merasa terasing. Nah, ketika dia cerita seperti itu, saya kuatkan bahwa kamu tidak sendiri. Justru ketika kamu merasa berbeda, ketika kamu memiliki warna sendiri, maka disitulah kamu bisa mewarnai teman-teman yang lain. Jadilah seorang teman, seorang sahabat yang bisa bukan terwarnai. Ya, teman-teman tahu, kalau diibaratkan seperti sebuah mutiara, Masya Allah, mutiara itu adalah benda yang sangat berharga, bernilai tinggi. Berada dimanapun sebuah mutiara, nilainya tidak akan berubah. Bahkan sekalipun mutiara itu berada di kubangan lumpur, dia tetap mutiara yang indah. Harganya tidak akan berubah. Ketika ada dalam kotoran sekalipun, dia tidak akan berubah menjadi kotoran tersebut.
tapi dia tetap menjadi mutiara yang cantik. Nah, seperti itulah seorang muslimah. Berada di lingkungan manapun, dia tetap muslimah yang cantik, muslimah yang salihah. Dia tidak akan terwarnai oleh lingkungannya, tapi justru dia akan mewarnai lingkungan sekitar. Seperti matahari yang bersinar di pagi hari, dia akan menghiasi, dia akan menerangi lingkungan sekitarnya. Dan teman-teman, ketika kita merasa diri berbeda dari yang lain, tidak perlu insecure gitu ya, tidak perlu merasa diri rendah, tapi bersyukurlah karena Allah menjadikan kita istimewa. Itulah muslimah yang salihah. Masya Allah teman-teman. Jadi insya Allah ketika kita niat karena Allah, ketika kita hijrah di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan segalanya. Karena itu kita pun butuh dikuatkan, salah satunya dengan banyak membaca, menambah ilmu, mengikuti berbagai kajian keilmuan, lalu berkumpul dengan sahabat-sahabat yang solihah. Insya Allah kita pun akan terbawa kebaikannya, karena kita butuh ada seseorang yang menguatkan, butuh bacaan yang bisa memperdalam keilmuan kita, karena amal tanpa ilmu itu sia-sia. Jadi jika teman-teman sudah Allah bukakan pintu hidayah untuk berhijrah, maka manfaatkan kesempatan itu. Karena hidayah Allah itu Masya Allah sangat mahal. Saat hidayah datang pada diri kita, kita ambil kesempatan itu, kita ambil. Dan insya Allah kita berjalan di jalan Allah, Allah akan mudahkan segalanya. Seperti itu teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apa yang saya tulis dalam buku ini bisa teman-teman ambil manfaatnya juga. Insya Allah kita yakin bahwa kita ini adalah wanita yang terlahir sangat istimewa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah selama beberapa waktu ke depan kita akan sharing lagi, membedah isi buku Muslimah Morfosis dari mulai fase pertama, fase ke-7. Jangan lupa tonton terus videonya, dan teman-teman boleh dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.